Shalom saudara, selamat pagi saudara. Tentu saudara sudah siap untuk menantikan firman yang akan menjadi kebenaran dalam hidup saudara pada hari ini. Saya akan tetap melanjutkan apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu kepada saudara. Kita masih membahas tentang topik masa persiapan kedatangan Tuhan. Ini sangat penting sekali. Kita akan mulai dulu dengan kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Untuk kami diberi anugerah di bawah sorga yang terbuka ini. Untuk kami menikmati firman-Mu sehingga mudah menjadi kebenaran dalam hidup kami. Terima kasih karena pertolongan daripada Roh Kudus yang menolong kami untuk kami memahami, kami bisa berjalan dan diberikan hikmat untuk kami bisa mewujudkan firman ini Tuhan. Menjadi tepat seperti tujuan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami saat ini siap bagi Engkau Tuhan. Kami mau Engkau berfirman, itu keluar dari mulut-Mu. Dan pekerjaan roh, itu melengkapi dan menyempurnakannya dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Minggu lalu saya sudah sampaikan kepada saudara tentang pentingnya sekali. Bahwa kualitas hidup saudara yang dalam penantian, dalam masa yang disebut dengan masa pertunangan. Jadi kedatangan Tuhan yang kedua kali itu bukan berarti Yesus tidak tahu, tetapi itu adalah kewenangan Bapa. Bukan berarti Yesus tidak mau tahu, tetapi itu adalah kewenangan Bapa. Dan dia tahu bahwa dia belum menyelesaikan misinya secara komplit, secara utuh. Hari ini saya ingin sampaikan kepada saudara tentang sesuatu yang sangat penting. Nanti kita akan menguraikan pentingnya saudara memahami siapa sahabat-sahabat mempelai laki-laki itu. Sehingga saudara mengerti dan menghormati Tuhan. Di masa-masa seperti sekarang ini. Oleh karena apa? Oleh karena peranan daripada sahabat-sahabat. Yaitu hamba-hamba Tuhan. Yang ada di sekitar hidup saudara itu. Mereka itu memiliki peranan yang paling penting. Untuk supaya penantian dan pengharapan saudara akan kedatangan Tuhan itu. Dengan segera itu. Itu membuat saudara bergairah dalam hidup saudara. Semangat dalam hidup saudara. Bersukacita dalam hidup saudara. Sekarang saya akan sampaikan dulu. Ada satu prosesi di dalam pertunangan menuju kepada perkawinan. Dan di mana saat hari yang disebut dengan hari perkawinan itu. Yaitu ketika si mempelai laki-laki telah menjemputnya. Lalu kemudian membawanya mempelai wanita tersebut. Itu ada namanya prosesi yang disebut dengan pemberkatan. Di mana 7 berkat perkawinan dengan memasukkan cincin. Jadi ada mengucapkan berkat perkawinan. Memasukkan cincin sebagai simbol bahwa pengantin milik daripada pengantin perempuan. Dan begitu sebaliknya. Mari kita buka sekarang. Yohanes 3 ayat 29. Yohanes pasal yang ketiga. Ayat 29. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku penuh. Dikatakan adalah sahabatnya itu bersukacita. Kalau terwujudnya di mana mempelai perempuan itu adalah milik daripada mempelai laki-laki. Bagaimana mempelai laki-laki milik daripada mempelai perempuan. Kita buka sekarang Kidung Agung 6 ayat yang ketiga. Ini adalah Salomo yang mengatakan seperti ini. Aku, Kidung Agung 6 ayat yang 3. Aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasihku dan kepunyaanku kekasihku yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Ayat ini sama, mirip dengan apa yang dikatakan Yohanes 3 ayat 29. Itu sebabnya, saudaraku, itu sebabnya bukan hanya mereka dilandaskan pada hukum yang disebut dengan kontrak surat nikah, bukan kawin kontrak ya, tapi kontrak surat nikah.
ketika mereka masih dalam masa pertunangan, lalu kemudian dimasukkan juga sebagai simbol cincin dalam jari telunjuk kanan si mempelai wanita. Lalu kemudian mereka juga minum anggur. Nah, ini suatu sangat penting sekali. Peranan anggur itu ada dalam masa pertunangan dan ada dalam masa perkawinan. Saudara tentu mengingat apa yang dikatakan dalam Yohanes pasal yang kedua, yaitu perjamuan pertama di Kana, di mana Yesus menemukan bahwa yang menyelenggarakan perkawinan tersebut di Kana itu adalah, saya ulangi, itu adalah masih orang yang dikenal, mungkin masih keluarga daripada Maria dan Yesus, itu kekurangan anggur. Saudara bisa lihat, padahal mereka mungkin merayakan hari perkawinan itu mungkin 7 hari. Mungkin. Itu mungkin hari ketiga saja. Perkawinan di situ sudah habis. Seharusnya mungkin 7 hari. Tetapi di tengah jalan itu sudah habis. Kita lihat saudara. Maaf nih. Saudara harus benar-benar mengikuti saya untuk hal yang seperti ini. Kita lihat saudara. Yang pertama adalah pemberkatan. Yang kedua adalah, yang setara dengan itu adalah cincin. Yang ketiga adalah anggur. Pemberkatan itu adalah meneguhkan surat nikah secara hukum pada saat pertunangan. Itu meneguhkan. Yang kedua cincin. Cincin itu adalah sebagai tanda, ya, dikatakan sebagai tanda bahwa kepemilikan mempelai wanita itu adalah mempelai pria. Begitu sebaliknya. Jadi hidupmu, mempelai wanita, gereja Tuhan, engkau dikhususkan bagiku lewat cincin ini. Menurut hukumnya Allah. Itu yang terjadi di bangsa Yahudi. Jadi makanya mempelai pria menyematkan cincin itu di jari telunjuk tangan kanan mempelai wanita. Menurut hukum Yahudi itu harus selalu disaksikan oleh 2 orang saksi. Ini penting buat saudara. Itu menggambarkan Kidung Agung 6 ayat 3. Aku milik kekasihku dan kekasihku milikku. Dan itu biasanya juga bisa ditorehkan pada cincin tersebut. Ini adalah suatu hal yang merupakan sesuatu yang tidak bisa lagi untuk dipisahkan lagi. Berarti dengan pernyataan demikian, ingat gereja yang dibangun oleh Tuhan sebagai mempelai wanita. Itu gereja dibangun, dikhususkan, meskipun Yesus yang membangunnya di Matius 16 ayat 13. Tetapi itu dibangun, dikhususkan adalah bagi mempelai laki-laki. Jadi itu sebabnya kita harus hidup menurut seleranya, menurut kemauannya, menurut kriterianya mempelai laki-laki itu. Lalu kemudian setelah penyerahan cincin itu langsungkan, mereka lalu kemudian ada satu prosesi. Nanti saya akan jelaskan nanti di minggu-minggu yang akan datang. Karena ini tidak membutuhkan suatu penafsiran apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yohanes tulis di kitab Wahyu dan juga di kitab Yohanes dan apa yang Perjanjian Lama tulis. Itu sebenarnya betul-betul seperti suatu kanon. Itu mata rantai yang sambung menyambung, berkaitan demikian. Karena pengantin perempuan akan mengelilingi pengantin laki-laki pada saat perkawinan. Itu duduk di kursi sebanyak 7 kali berlawanan dengan arah jarum jam supaya posisi dikatakan apa? Sisi laki-laki itu adalah simbol Kristus. Itu duduk di sebelah kanan Bapaknya. Jadi saudara bisa lihat di sini 7 berkat yang dibaca
7 berkat dibaca, dan itu diperuntukkan kepada kedua pasangan tersebut. Lalu kemudian disebut adalah berkat piala anggur. Mengapa anggur ini? Anggur ini melambangkan adalah darah. Anggur ini melambangkan adalah suatu perjanjian baru. Barulah setelah itu, resmilah perkawinan mereka. Tapi nanti saya akan jelaskan kepada saudara. Sekarang sesuatu yang harus saya jelaskan kepada saudara. Mulai dari Yohanes 3 ayat yang ke-29 ini. Ini sesuatu yang harus benar-benar clear buat saudara. Seperti apa yang Paulus tulis dalam 2 Korintus 11 ayat 2. Sudah lihat pada tayang. Aku cemburu dengan cemburu ilahi. Karena engkau telah dipertunangkan. Mempertunangkan engkau gereja. Kepada mempelai laki-laki yaitu Kristus. Sekarang kita lihat Yohanes 3 ayat 29. Yang punya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tapi sahabat mempelai. Nah ini. Laki-laki yang berdiri dekat dia. Dan yang mendengarkannya. Sangat bersukacita. Mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku itu penuh. Itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku itu penuh. Di dalam pemilihan. Siapa yang akan menjadi jodoh mempelai laki-laki? Yang bergerak adalah sahabat mempelai laki-laki. Di dalam pertunangan. Bagaimana dia mendatangi mempelai wanita. Sahabat laki-laki menyertai mempelai laki-laki. Di dalam perkawinan, sahabat pengantin laki-laki ini juga tetap menyertai. Dan dia yang bersukacita mendengarkan teriakan daripada pengantin laki-laki ini. Waktu membuka telekung dan cadar mempelai wanitanya. Cantik kau. Mereka bersukacita. Jadi dari mencarikan jodoh sampai kepada hari perkawinan. Sahabat ini memiliki peranan penting. Nah, saya sudah jelaskan pada saudara. Minggu lalu atau 2 minggu yang lalu. Siapa sahabat-sahabat daripada mempelai laki-laki ini? Siapa mereka itu? Jadi saudara bisa lihat karena peranannya sangat penting di masa pertunangan ataupun di masa yang disebut penantian, pengharapan. Saudara bisa pahami siapa sahabat-sahabat itu. Sebab dalam masa, saya ulangi, dalam masa pertunangan, yaitu sampai pada Kristus datang kembali lagi, yaitu menjemput kita untuk untuk memasuki suatu hari disebut hari perkawinan anak domba Allah. Maka sahabat-sahabat ini bersama dengan pemberian-pemberian daripada Tuhan yang lainnya. Yaitu Roh Kudus, firman. Itu yang menyiapkan gerejanya. Dan peranan sahabat-sahabat ini mengambil tempat dan memberikan kontribusi kepada kehidupan gerejanya. Kalaupun sudah menikah, mereka boleh tinggal bersama. Mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan. Mereka menjadi suami istri yang boleh tinggal dan bercampur bersama. Di situ sahabat-sahabatnya tidak perlu lagi hadir. Saudara bisa pahami siapa sahabat-sahabat ini. Tulis.
Tulis, ini penting. Yang pertama adalah 2 Korintus 11 ayat yang kedua. 2 Korintus 11 ayat yang kedua. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci. Rasul Paulus adalah sahabat mempelai laki-laki yang mempertunangkan gerejanya yang khususnya di Korintus dengan Kristus. Jadi siapa sahabat-sahabatnya itu? Mereka yang mencarikan jodoh buat sang mempelai laki-laki. Mereka yang mencarikan jodoh berarti misi ataupun penugasan ini diberikan oleh mempelai laki-laki tersebut kepada sahabat-sahabat ini untuk mencarikan jodoh. Bukankah Yesus ketika akan naik berpisah dengan gerejanya, berpisah dengan para pengikutnya, dia memberikan tugas ini. Di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bagaimana Yesus menyertai? Dengan memberikan Roh Kudus. Jadi, ayat ini menjadi dasar, merupakan mandat buat para hamba-hamba Tuhan. Orang-orang yang disebut dengan murid-murid Tuhan. Bukan hanya pengikut biasa, bukan hanya orang biasa. Mereka menjadi hamba Tuhan. Buat hidup saudara. Mereka mencarikan jodoh. Mereka memberitakan Injil pada hidup saudara. Mereka mengajar dalam hidup saudara. Mencarikan jodoh. Lihat. Ini yang kadang-kala sering terjadi kekeliruan ataupun kesalahan. Jadi mereka ini mencarikan jodoh buat sang mempelai laki-laki, buat Kristus. Jadi bukannya jemaat atau orang percaya dibawa untuk mengabdi kepada Paulus. Bukan. Tapi mengabdi kepada mempelai laki-laki. Mari kita kutip. Aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Aku cemburu ilahi. Yang menunjukkan Paulus dasar melayani jemaat. Dasar melayani orang percaya. Adalah dengan mencintai. Mengasihi mereka. Karena ada kata cemburu. Dengan dasar itu, kita beranjak kepada 1 Korintus 12. Dengan dasar itu, kita lihat pada 1 Korintus 12. Saudara lihat. Lihat apa yang dikatakan Paulus. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku sebagai sahabat mempelai laki-laki, menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Wow, luar biasa saudara. Itu mulianya sahabat-sahabat
mempelai ini. Dia bekerja bukan supaya dia bisa mengurung jemaat untuk mengagungkan dia, untuk menjadikan dia raja. Lihat misinya dia di Efesus 2, Efesus 5. Mari kita lihat Efesus 5. Efesus 5. Dikatakan di sini ayat 22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Siapa yang menulis ini? Paulus. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana yang jemaat tunduk kepada Kristus, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Tidak dikatakan sebagaimana jemaat tunduk kepada sahabat-sahabatnya Kristus. Tidak. Hai suami, kasihlah istrimu. Dan sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang. Waduh, cantiknya engkau. Tanpa cacat atau kerut. Dan yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya. Sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya? Mengasihi diri sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar. Tapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Hubungan Kristus dengan jemaat. Paulus menulis ini. Itu untuk memposisikan dirinya tetap di dalam posisi hati dan pikiran yang benar ketika melayani jemaat Korintus. Karena dia tidak ingin mengambil arah target pengabdiannya jemaat Korintus untuk mengabdi pada dirinya. Betapa beratnya tugas seorang hamba Tuhan seperti ini. Mari kita lihat lagi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci. Aku telah mempertunangkan kamu, membawa kepada satu laki-laki untuk membawa kamu, membuat kamu sebagai perawan suci. Artinya Paulus harus bekerja agar gerejanya itu tetap murni, setia, berfokus pada perkawinan yang akan datang, pada kedatangan Tuhan yang akan datang. Menantikan saatnya pujian dari Tuhan. Jadi sahabat mengarahkan jiwa daripada kehidupan, jiwa daripada jemaat itu kepada Kristus saja. Itu sebabnya seorang sahabat untuk bisa menggenapkan, membawa gerejanya sebagai perawan suci. Membawa hidupmu sebagai perawan suci. Itu sebabnya dia akan menegur saudara, jangan mencintai dunia. Dan apa yang ada di dalamnya. Mari saudara lihat. 1 Yohanes 2, 15, 16. Lihat pada tayangan ini. Jangan mencintai dunia. Dan apa yang ada di dalamnya. Apa yang ada di dalam dunia itu. Sistem kehidupannya. Sistem kepercayaannya. Nilai-nilainya. Kemudian dikatakan lagi di dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Jangan mencintai uang. Wow, ini sesuatu yang tidak mudah. Banyak orang tidak mau mendengarkan hal seperti ini. Uang bukan ukuran. Berarti saudara diberkati. Uang bukan ukuran. Ini yang menjadi pegangan buat Paulus. Matius 6 ayat 24.
Dia bilang, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Dia akan berubah setia kepada yang satu. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini upaya Paulus. Inilah sahabat-sahabat itu. Saudara bisa bayangkan apa yang saudara dengar tiap minggu dari saya langsung. Mulai dari tahun 2020. Saudara bisa bayangkan itu. Itu untuk menjaga hidup saudara. Membuat hidup saudara tetap menjadi perawan suci. Sebagai gerejanya. Sebagai mempelai laki-laki. Mempelai perempuannya. Daripada mempelai laki-laki. Lihat apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Lukas 18. Lukas 18. Mari kita lihat. Lukas 18 ayat 18. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Kau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Wah, luar biasa orang ini. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi." Oh, masih kurang satu. Ini satu yang terakhir. Yang harus kau lakukan, jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikan itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Ini barteran dengan harta di sorga. Ini nilai tukar. Ya. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Inilah yang diupayakan oleh sahabat-sahabat. Bukan hanya menginjili hidup saudara. Bukan hanya membuat saudara masuk dalam satu kelompok sel. Dalam ada acara persekutuan dalam gereja. Membagikan firman Tuhan. Tapi ingat, jangan bersahabat. Jangan menduakan Tuhan. Supaya engkau disiapkan menjadi perawan suci. Murni. Yakobus 4. Yakobus 4. Ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Bukankah 2 minggu yang lalu saya sudah sampaikan kepada saudara bahwa tempat asal kita, aslinya kita, itu bukan dunia ini. Tapi di sana. Di langit baru dan bumi baru. Yang disiapkan oleh Kristus. Pada saat perkawinan kita. Dengan anak domba. Maka dikatakan. Ingat apa yang dikatakan ini. Persahabatan dengan dunia itu menjadikan engkau tuh musuh. Atau perseteruan, permusuhan dengan Allah. Jadi permusuhan dengan Allah di sini. Itu digunakan kata ehtra dalam bahasa Yunaninya. Ehtra ini memberikan gambaran adalah sebenarnya artinya adalah ethros, dari kata ethros. Karena ethros ini itu memberikan gambaran kepada kita. Itu sesuatu yang jahat. Yang hanya bisa ditebus lewat darah. Wow, ini tidak mudah saudaraku.
Bayangkan saudaraku, ketidaksetiaan perzinahan rohani. Itu menjadi beban buat sahabat-sahabat mempelai laki-laki ini. Dalam dia bekerja, dalam masa pertunangan ini. Menyiapkan saudara. Untuk supaya saudara tetap cantik, soleh. Penuh dengan kemuliaannya Tuhan dalam hidup saudara. Tidak seperti laki-laki dalam Lukas pasal 18 itu. Dia mentaati hukum Taurat. Tetapi rupanya dia mendua hatinya. Hatinya ada pada hartanya. Orang seperti ini akan gagal dalam mengikut Tuhan seterusnya. Coba kita kembali lagi pada 2 Korintus 11 ayat 2. Mengapa perawan suci ini penting? Dikatakan ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus itu. Perawan suci. Disesatkan. Diselewengkan. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Kita harus benar-benar menerima pemahaman yang benar tentang Kristus. Itu sebabnya ini dilakukan upaya oleh sahabat-sahabat mempelai laki-laki itu. Dia berupaya, dia menurut Yakobus 4 ayat 4. Supaya saudara jangan menjadi musuh Allah. Karena itu berdampak pada kematian. Kematian belum pada waktunya. Bukan berarti kematian secara jasmani. Tapi bisa mengakibatkan suatu kematian rohani. Dalam perjalanan hidup saudara. Saudara perlu sahabat ini mengupayakan bagaimana saudara menjadi perawan suci adalah menerima pemahaman Kristus yang benar. Jangan sampai ada kebodohan dalam hidup saudara. Seperti yang diutarakan dalam Galatia 3 ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu memulai dalam roh. Mengakhirinya dalam daging. Kamu memulai dalam roh. Mengakhirinya dalam daging. Memulai semua kehidupan itu dalam roh Tuhan. Tapi mengakhirinya dalam daging. Jadi itu yang pertama. Saya katakan itu yang pertama. Yang pertama adalah mereka yang mencarikan jodoh buat sang mempelai. Itu sebabnya digunakan aku cemburu ilahi. Dia lakukan semuanya. Supaya saudara tidak mencintai dunia. Mendua hati. Ada dilakukan semuanya. Itu dalam kasihnya dia. Makanya dia memiliki kecemburuan. Supaya saudara tetap memiliki kondisi sebagai perawan suci bagi Kristus. Yang kedua, siapa sahabat-sahabat ini? Ingat, saya sudah sampaikan minggu lalu kepada saudara, bahwa Rasul Yohanes, tulisan Rasul Yohanes dan Matius, itu banyak mengungkapkan tentang budaya-budaya Yahudi pada masa Yesus 2000 tahun yang lalu. Tulis yang kedua. Siapa sahabat-sahabat? Siapa sahabat-sahabat mempelai laki-laki ini? Yang kedua adalah mereka yang mentaati semua perintah, keinginan, kehendak, kriteria, ketentuan daripada sang mempelai. Mereka adalah orang-orang yang demikian. Mereka yang menaati perintah, kehendak,
ketentuan. Sorry saudara. Perintah. Kehendak. Kemudian ketentuan. Sebentar saudara. Ketentuan. Dan kriteria. Sang mempelai laki-laki. Itu yang disebut dengan sahabat. Sang mempelai laki-laki. Mari kita lihat sekarang Yohanes 15. Karena penulisan Rasul Yohanes ini banyak dikaitkan dengan budaya. Khususnya dalam budaya pernikahan. Yohanes 15. Dia katakan kepada murid-muridnya, kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tapi sahabat. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Termasuk kriteria, termasuk adalah kehendak, termasuk adalah ketentuan-ketentuan dalam mencari jodoh. Eliezer diberitahu oleh Abraham. Ini, siapa yang harus menjadi ini? Menjadi pasangan jodohnya buat Ishak. Pergi kau ke rumah Betuel, ke Padan Aram. Ke Haran. Pergi ke sana. Jangan ambil dari orang tanah Kanaan. Gak boleh. Kau harus mengangkat sumpahmu. Itu tugas yang gak mudah. Dia beritahukan semua rahasianya. Seringkali dalam kehidupan gereja adalah jemaat lebih pintar, lebih sok tahu daripada hamba Tuhan itu. Saya mendapati hal seperti itu juga. Kadang-kadang mereka lebih banyak, lebih sok tahu. Mereka lebih paham. Tetapi lihat apa yang terjadi dengan sahabat-sahabat ini. Mereka tahu apa yang mau diperbuat. Apa yang mau direncanakan oleh Allah. Hanya sahabat itu dia beritahu. Ini sesuatu yang besar buat hidup kita. Lihat. Hubungan sahabat dengan mempelai Kristus. Atau mempelai laki-laki itu. Hubungan dan status mereka. Lihat menurut Yohanes 15 ayat 14 sampai 15 itu. Saudara bisa lihat. Dibutuhkan seorang sahabat yang telah terbukti. Dia disebut sahabat mempelai laki-laki. Karena telah terbukti. Bahwa dia memiliki ketaatan yang mutlak. Atas perintah, ketentuan, kehendak, dan kriteria dari sang mempelai laki-laki. Wah, saudara bisa bayangkan sekarang apa yang saudara pikirkan selama ini, hamba Tuhan ini. Dia hanya menggembala, saudara gampang saja pindah gereja. Kemana saudara mau? Apa yang menurut saudara? Saudara merasa bahwa saudara memiliki kebebasan. Saudara nggak pernah berpikir tanggung jawab si hamba Tuhan ini. Sebagai sahabat yang telah terbukti. Dan dia disebut oleh Tuhannya sendiri. Adalah sahabatku. Dia punya tugas yang tidak mudah. Mungkin kadang-kadang dia penuh dengan bahaya. Oleh karena apa? Oleh karena dia bisa saja membawa hidup saudara untuk mengabdi, untuk mengagungkan dirinya dia sebagai hamba Tuhan. Berarti dengan demikian dia gagal.
Oh, haleluya saudara. Aku tidak menyebut lagi kamu hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya. Saudara bisa lihat hubungan status. Dibutuhkan ketaatan yang mutlak. Saya cukup heran. Saya hidup benar. Saya tidak pernah merampoki uang jemaat. Mereka tahu bahwa semua nasihat, teguran saya, itu membawa mereka terus pada hidup benar. Terus memiliki hubungan yang sempurna dengan Kristus. Dengan Tuhan mereka, dengan Allah mereka. Tapi tetap saja, beberapa orang, dia berani meninggalkan hamba Tuhan seperti ini. Bahkan mencelanya. Wah, ini sesuatu yang gak mudah. Ini sesuatu yang tentu saudara harus berpikir ulang. Betapa beratnya. Mungkin dia diberi gelar gembala saudara. Coba saudara bisa lihat. Kalau dia diberi gelar gembala saudara. Betapa beratnya tugas dia. Karena dia mengemban sekarang tugas di Mazmur 23. Perhatikan Mazmur 23. Mazmur 23. Dia bilang, kalau Tuhanlah gembalaku. Kalau dia adalah orang yang ditunjukkan oleh Allah. Oleh Kristus. Untuk menggembalai saudara. Berarti dia harus menggembalai. Sama persis seperti Kristus menggembalai engkau langsung. Berarti semua ukuran yang dikatakan di Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 itu harus terjadi pada hidup saudara. Tapi bagaimana mungkin banyak orang tetap meninggalkan seperti itu? Bagaimana mungkin orang tetap bisa meninggalkan hidup saya, hidupnya Papa Jonathan? Kadang-kadang saya nggak habis pikir. Tetapi Tuhan mengingatkan. Ingat, fokus pada tugas dan tanggung jawabmu. Coba bayangkan, ia membaringkan aku di padang rumput berhijau. Ia menyegarkan jiwaku. Aku berjalan ke kegelaman, membuat saudara tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu. Dia memperlengkapi saudara dengan gada Tuhan. Dan tongkat Tuhan. Bahkan menyediakan hidangan. Sehingga hidangan yang lezat di hadapan lawanku. Bagaimana saudara bisa makan di hadapan musuh? Mengurapi kepala saudara dengan minyak. Sehingga kebajikan Allah. Kemurahan Allah. Itu akan mengikuti. Bukan itu yang kau cari. Dia yang membuat. Kebajikan dan kemurahan itu mengikuti hidup saudara. Dahsyat. Dan dia akan membuat saudara suatu hari capai hari pernikahan itu. Yaitu, aku akan diam dalam rumah Tuhan. Dwell, yasat. Ya artinya turn back, return. Kembali ke tempat asalmu. Kau layak. Itu tugas yang tidak mudah. Bayangkan saudaraku. Di masa sekarang ini Alkitab sudah menuliskan. Memperingatkan kepada hidup saudara. Pentingnya hamba-hamba Tuhan. Yang ada di sekitar hidup saudara. Itu berperan dalam hidup saudara. Jadi mereka mentaati semua perintah, kehendak, ketentuan dan kriteria. Mereka taati. Yang ketiga. Mereka tahu selera. Selera sekarang. Berarti standar dari keinginan sang mempelai perempuan.
Sang mempelai laki-laki, sorry. Mereka tahu. Itu ayat 15 tadi. Dia tahu. Itu sebabnya dia akan bekerja keras. Karena dia tahu selera. Selera sang mempelai laki-laki adalah cantik menurut. Saya ulangi. Cantik tapi menurut sang mempelai laki-laki. Saya mau beritahu pada saudaraku. Siapa yang menulis Kejadian 24? Musa. Seorang yang spiritual. Bukan Eliezer yang menulisnya. Eliezer punya selera yang disebut cantik. Itu adalah tidak mutlak. Tidak absolut. Menurut saya cantik, menurut saudara mungkin itu biasa-biasa saja. Tergantung sudut pandangnya. Tapi ini adalah berbicara tentang hamba-hamba Tuhan yang memiliki sudut pandangnya Tuhan. Mereka harus hidup. Mereka harus terbangun. Cara pandangnya sama seperti cara pandang Tuhan. Hatinya harus sama seperti hatinya Tuhan. Itulah hamba-hamba Tuhan seperti itu. Makanya Yesus mau berterus terang memberitahukan. Mempelai Kristus itu akan memberitahukan. Siapa yang jadi mempelai wanita? Bagaimana kriterianya? Dan dia akan bekerja. Menyelesaikan itu. Mandat itu. Kepercayaan itu. Wow. Ini sesuatu yang dahsyat. Inilah yang Allah mau inginkan. Dalam persiapan itu, saya sudah tunjukin. Persiapan selama di bumi ini, kau sangat penting sekali. Roh Kudus diberikan. Firman diberikan. Tetapi tentu ada sesuatu yang tidak engkau miliki. Dan itu yang paling penting. Kalau engkau mau dijadikan sebagai mempelai perempuannya Kristus. Maka engkau membutuhkan seorang hamba Tuhan yang adalah sahabat mempelai laki-laki itu. Dia akan memproses seluruh hidupmu. Karena dia tahu kriteria. Standar seleranya mempelai laki-laki. Itulah yang akan dia kerjakan bagi hidup saudara. Kepada hidup saudara. Itulah yang akan dikerjakan. Luar biasa sekali saudara. Sangat luar biasa sekali. Bagaimana seorang hamba Tuhan dia bekerja. Memberikan kecantikan kepada saudara. Seperti kecantikan yang diharapkan. Maksudnya kecantikan ilahi. Yang diharapkan. Oleh mempelai laki-laki. Lihat. Ishak di Kejadian 24 tidak tahu. Tetapi melalui bapaknya. Bapaknya yang memegang peranan. Menentukan standarnya. Dan dia berpesan. Berpesan kepada siapa? Eliezer. Dia berpesan kepada Eliezer. Untuk apa? Ini kriterianya. Cari. Kecantikan fisik. Hanya bonus. Bukan itu yang utama. Ini sangat mendasar. Saya katakan ini sangat berdasar. Buat hidup saudara.
Saya mau berikan pada saudara satu ayat sebelum kita berdoa kepada Tuhan. Lihat ini. Ini yang membuat saudara cantik. Ini yang dikerjakan oleh sahabat-sahabat. Paulus salah satu. Dan hamba-hamba Tuhan yang lain. Mari kita lihat Efesus pasal 4. Efesus pasal yang keempat. Mulai ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Lihat pikiran saudara. Dan pengertian yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka. Dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Kamu telah mendengar tentang Dia. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Kemudian dikatakan ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru. Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya itu. Karena itu buanglah dusta. Berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Saudara bisa bayangkan. Banyak lagi di bawahnya itu. Ini yang dikerjakan oleh hamba-hamba Tuhan itu. Tapi saya mau tunjukin pada saudara sekarang. Mulai dari ayat 7. Sesuatu yang luar biasa sekali. Karena ayat 7-nya itu ayat sebelum yang tadi kita baca. Ayat 7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia. Menurut ukuran pemberian Kristus. Kasih karunia itu ukuran pemberian Kristus. Kristus menganugerahkannya. Itu pemberian. Itulah sebabnya kata Nas. Tatkala ia naik ke tempat tinggi, naik ke sorga, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Dia lakukan, dia bawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada. Bukankah yang telah naik, berarti ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Dia sudah sampai neraka, maka dia naik. Sekarang naik sampai yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit. Ke surga tempat tahta Allah. Untuk memenuhkan segala sesuatu. Apa yang diberikan? Lihat ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul. Maupun nabi-nabi. Baik pemberita-pemberita Injil. Maupun gembala-gembala. Dan pengajar-pengajar. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Bagi pekerjaan pelayanan. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai. Lihat, perhatikan baik. Apa yang dikerjakan? Supaya mulai dari ayat 16 dan seterusnya itu tidak terjadi pada hidup saudara. Memperlengkapi. Dia berikan hamba-hamba Tuhan. Rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar. Untuk memperlengkapi. Ini tugas. Selama hamba Tuhan itu masih ada pada hidup saudara. Itu menunjukkan kau masih masuk dalam masa pertunangan. Masih bahaya sedang mengintai hidup saudara. Saya katakan bahaya masih mengintai hidup saudara. Mari kita lihat. Apa yang mau dicapai oleh hamba Tuhan ini. Dia ada di seputar hidup kita. Melayani saudara. Seperti saya seorang pengajar. Seperti saya seorang gembala.
buat hidup saudara. Dan mungkin saya adalah bapak rohani buat hidup saudara. Untuk membawa saudara mengabdi kepada Tuhan saja. Ini yang dilakukannya. Yang pertama saudara lihat. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Satuan iman. Itu salah satu kecantikan daripada gerejanya. Yang dikerjakan lewat hamba-hambanya. Lalu kemudian yang kedua. Dan telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Memiliki pengetahuan yang benar mengenai anak Allah. Mengenai Kristus. Sebagai anak. Sebab apa? Pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Itu akan membangkitkan gairah cinta. Karena saudara kenal dia. Kemudian kedewasaan penuh. Kedewasaan rohani yang penuh. Itu yang ketiga. Sesuai dengan kepenuhan Kristus. Membuat saudara mencapai goalnya. Sampai ke kepenuhan Kristus. Kolose 2 ayat 9. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itu. Dan yang keempat. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Lihat. Agar kita tidak diombang-ambingkan oleh angin pengajaran dunia. Dan palsu. Serta kelicikan manusia. Dan dalam kelicikan mereka. Yang menyesatkan. Ayat 14. Ini akan mengubah kesetiaan saudara. Itu sebabnya. Dia akan membuat kau kokoh dalam kesetiaan. Yang kelima. Yang kelima adalah. Dia curahkan Roh Kudus. Yaitu roh kebenaran. Dia berikan itu. Yohanes 16 ayat 7. Dan ayat 13. Saudara lihat pada tayangan. Dia curahkan Roh Kudus. Roh kebenaran itu. Ini penting buat saudara. Kenapa dia curahkan Roh Kudus, roh kebenaran itu? Kita baca sekarang Efesus 1 ayat 13. Di dalam dia kamu juga. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Yang dijanjikannya itu dimeteraikan. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Untuk memuji kemuliaannya. Jadi sahabat-sahabat mempelai itu. Dia akan bermitra dengan Roh Kudus. Yang sudah ada pada hidup saudara. Untuk membuat suatu jaminan. Keyakinan yang kuat akan jaminan. Memampukan saudara untuk engkau bisa menunggal dengan Kristus nanti. Pada hari perkawinan itu. Yang keenam. Wow, saudara bisa lihat ini. Yang keenam. Sahabat-sahabat mempelai laki-laki ini. Dia akan menganugerahi saudara. Membawa firman yang telah menjadi daging. Vers 1 ayat 14 lihat. Firman menjadi manusia. Diam di tengah-tengah kita. Karena apa? Dalam perkawinan nanti. Saudara bisa lihat. Di Wahyu 19. Ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Dan pengantinnya, ini pengantin perempuan. Telah siap sedia. Bahasa Inggrisnya ready. Sudah siap. Dan kepadanya. Kepada pengantin perempuan. Dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Apa artinya buat kita? Ini artinya adalah
Firman itu menjadi diri saudara. Karena sahabat-sahabat ini bekerja dengan firman dan roh. Firman yang mana? Firman yang sudah menjadi dirinya dia. Itu dibagikan kepada hidup saudara. Sudah menjadi hidupnya hamba Tuhan ini. Dibagikan kepada hidup saudara. Saya tidak pernah mau membagikan semua pewahyuan yang belum menjadi kebenaran buat hidup saya. Dia harus menjadi keyakinan buat hidup saya. Dia harus bisa menjadi apa? Iman buat hidup saya. Menjadi pemikiran saya. Menjadi sudut pandang buat hidup saudara. Harus demikian. Wah, dahsyat saudara. Itulah sahabat-sahabat itu. Dia tahu kriteria selera mempelai laki-laki itu. Makanya dia berbuat buat hidup saudara. Dia bekerja untuk menjawab kebutuhan Tuhan. Dan yang ketujuh. Mari kita lihat sekarang di Wahyu. Pasal 21. Sahabat-sahabat ini akan membawa pelayanan dan melakukan mandat yang diberikan oleh mempelai laki-laki. Agar hidup gerejanya bisa mengekspresikan seperti kota yang turun dari sorga. Wahyu 21 ayat 2. Dikatakan siapa pengempelai. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari sorga. Dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lihat ada hal yang aneh. Kota itu turun. Pengantin perempuan diumpamakan seperti kota yang turun. Kota Yerusalem yang turun, yang kudus datang dari sorga. Berarti itu dibangunnya di sorga. Tapi sahabat-sahabat ini bisa tahu. Desain rancangan sorga. Dia membangun hidup saudara di bumi ini. Seperti desain yang ada di sorga. Wow. Itulah yang saya kerjakan buat hidup saudara. Itulah sebabnya saya sering berdiam lama bersama dengan Tuhan. Mungkin saya sedang melakukan kegiatan saya. Tapi saya berdiam lama. Saya ngotot kepada Tuhan. Tuhan apa lagi? Kalau kau baca mulai dari ayat 9. Dari ayat 9 kalau kau baca. Maka datanglah sampai ayat 27. Saudara akan bisa melihat. Apa yang sebenarnya dicetak di sorga. Desain dan blueprint di sorga. Hamba Tuhan ini. Sahabat-sahabat mempelai laki-laki ini. Dia bekerja pada masa pertunangan. Menuju pada perkawinan. Kepada gereja. Kepada hidup saudara. Supaya dikatakan. Kalau kau baca dari ayat 3-nya. Wahyu 21 ayat 3-nya. Itu luar biasa. Lalu aku mendengar suara yang nyaring. Dari tata itu. Berkata. Lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya. Dan ia akan menjadi Allah mereka. Diam. Di tengah-tengah umatnya. Wow, luar biasa sekali saudara. Inilah sahabat-sahabat mempelai itu. Ketika dia mengerjakan semuanya itu. Saudara berpikir, dia punya upah. Saudara berpikir upahnya dia adalah semua yang ada di kepala saudara tentang hal-hal duniawi. Tidak. Upah dia. Mari saya bacakan kepada saudara. Yohanes 3 ayat ke-29. Ini upah dia. Ini yang dia katakan Yohanes Pembaptis sebagai sahabatnya Kristus. Ini upah dia. Bayangkan. Ini luar biasa sekali. Apa yang disiapkan.
Supaya hidup saudara bisa mengekspresikan kota yang turun dari sorga. Yang dirancang di sorga. Tapi dia kerjakan. Sahabat-sahabat ini biar dia tahu blueprint sorga. Itu yang dia cetak buat hidup saudara. Mengapa? Apakah dia punya upah? Apakah dia dibayar? Tidak. Upah dia seperti yang dikatakan Yohanes 3 ayat 29. Yang punya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu ketika dia memuji mempelai perempuan tersebut. Itu upahnya, sukacita. Berarti dengan kata lain dia mengatakan, kerjaanku selesai. Tuntas. Seperti nomor 3 tadi. Dia tahu selera. Kriteria. Standar. Keinginan sang mempelai. Wah, saudara bisa bayangkan ini sebelum kita berdoa. Kita bicara tentang hari. Harinya Tuhan, hari kedatangan. Dia kembali lagi yang disebut dengan perkawinan. Hanya Bapa yang tahu. Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat beberapa ayat kemudian kita akan berdoa. Karena inilah yang dikerjakan oleh hamba Tuhan tersebut. Yang disebut mempelai perempuan atau gerejanya itu dibagi 2. Dibagi 2. Yang pertama adalah sebelum Kristus datang dia sudah mati. Siapa dia? Contohnya yang paling gampang adalah penulisnya. Paulus. Petrus, Matius, Yohanes, semua sudah mati. Yang kedua adalah mereka masih hidup nanti pada saat kedatangan itu. Jadi dua-duanya ini. Tetapi hamba Tuhan itu, sahabat-sahabatnya, tetap dia akan bekerja. Menyiapkan. Dia tidak peduli. Apakah Kristus datang ketika masih hidup atau sudah mati, dia tidak peduli. Tapi dia siapkan. Karena apa? Dia menunggu upahnya. Yaitu sukacitanya. Yaitu ketika mempelai laki-laki itu berteriak. Oh, cantik sekali manisku. Mari kita baca sekarang. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Yang penting dia sudah didandanin lah. Dibuat kecantikannya. Karena jikalau kita yang percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga dong bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Ini dikumpulkan. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Jadi kalau sampai kedatangan Tuhan ya, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Mendahului apa? Sebab pada waktu tanda diberi, terdengar bunyi teriakan trompet, kegaduhan. Seperti Matius 25. Menjelang hari perkawinan, mempelai laki-laki itu datang. Yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru. Dan sangkakala Allah berbunyi. Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dan mereka yang mati dalam Kristus. Dia bilang mati dalam Kristus. Akan lebih dahulu bangkit. Muncul kembali lagi. Sesudah itu kita yang hidup. Yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa.
Jangan berpikir angkasa ini adalah di awan-awan itu. Demikianlah, tapi ini adalah berbicara tentang angkasa adalah alam spiritual yang dimana tidak bisa hal-hal kesukacitaan, kegembiraan, kehidupan itu tidak pernah engkau dapati di alam natural. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Saudara bisa lihat, ada orang yang tetap hidup nanti sampai Kristus datang. Saya nggak tahu, mungkin Kristus akan datang bulan depan, bukan? Itu tidak penting, karena itu adalah wewenang Bapa. Yang penting buat kita persiapan. Bagaimana saudara menyiapkan diri? Hamba Tuhan diberikan. Roh Kudus diberikan. Firman diberikan. Oleh sahabat-sahabat mempelai laki-laki. Dan nanti mereka yang masih hidup pada Kristus datang, atau mereka sudah mati dibangkitkan lebih dulu. Jadi kita kembali lagi. Apa yang paling penting, saudara? Mengenai peristiwa kedatangan Tuhan. Tanggalnya kah? Bulannya kah? Tahunnya kah? Bukan. Apa yang paling penting? Yang Alkitab tegaskan kepada kita. Apa yang paling penting? Persiapan hidup saudara. Kristus menyiapkannya dengan sungguh-sungguh di sorga. Di rumah Bapa. Untuk saudara. Kalau begitu saudara juga. Ingat saudara setelah diikat oleh hukum Allah. Apa bunyi hukum Allah itu? Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat. Hukum Allah itu adalah hukum percintaan. Matius 22 ayat 32. 37. Jawab Yesus kepadanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum, itu yang mengikat saudara. Di masa pertunangan ini. Itulah hukum yang terutama, dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Kasihilah sesamamu manusia. Seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Wow. Berarti saudara, kau harus bersyukur. Sahabat-sahabat mempelai laki-laki itu dikirim. Dan dia menemukan hidup saudara. Dia melakukan segala hal-hal yang mulia. Bekerja menurut seleranya Kristus. Dia bukan ingin mengurung hidup saudara. Dia bekerja untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan daripada mempelai laki-laki Kristus. Luar biasa orang-orang seperti ini. Upah mereka justru hanya ada pada hari perkawinan nanti. Upah mereka hanya ada mereka terima pada hari perkawinan nanti. Pada saat telekung gereja sebagai mempelai wanita, pengantin perempuan itu dibuka. Lalu kemudian dia dengar perkataan, teriakan Tuhan, memuji kecantikan dan keindahan daripada gerejanya. Sungguh cantik, sangat cantik kau manisku. Itu upaya. Dia bersuka cita mendengarkan suara mempelai laki-laki itu.
Oh, terima kasih Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Ketika Engkau mengutus hamba-hambamu yang adalah sahabat-sahabat mempelai itu, yang bekerja sedemikian rupa untuk hal-hal yang supranatural. Tidak mungkin dunia psikologi, dunia pendidikan, marketplace mampu untuk menjadikan manusia yang penuh dengan dosa itu menjadi manusia yang disebut adalah mempelai perempuan yang sangat cantik menurut ukuranmu. Terima kasih karena kau mengirimkan tepat pada waktunya. Membuat hidup kami tidak jatuh terperosok. Bahkan membuat hidup kami tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran. Bahkan kami menjadikan diri kami musuh Allah. Di mana kami bersahabat dengan dunia. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa supaya kebenaran ini itu menjadi kebenaran dan menjadi iman, menjadi keyakinan, menjadi sudut pandang, menjadi takaran, menjadi nilai-nilai dalam hidup mereka yang mendengarkannya. Oh, terima kasih Tuhan. Terimalah saat ini, terimalah saudaraku. Terimalah apa yang Tuhan lepaskan ini. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.